Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Yunita. Nah, kali ini aku mau bahas nih, gimana sih perempuan yang dia juga berkarir di luar rumah, tetapi tetap bisa bertanggung jawab seutuhnya merawat dan menjaga suami dan anak-anaknya. Ya, mungkin saya hari ini mau berbagi tips ya sama teman-teman semua. Jadi banyak di luar sana yang mungkin bingung, gimana sih caranya aku harus ngebagi waktu. Di dunia karir aku juga berhasil, di dunia rumah tangga aku juga harus berhasil nih jadi ibu. Nah, jadi aku mau bahas ini ya ke kalian semua. Jadi gimana sih caranya, tipsnya biar bisa ngebagi waktu antara kerjaan dan rumah. Oke. Nah, jadi yang pertama yang harus aku jelasin, kita harus mengclearkan dulu nih definisi ya. Sebenarnya definisi seorang ibu itu apa sih? Ya, jadi supaya kita nggak salah persepsi ya teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua ya. Jadi ibu itu adalah madrasatul ula, dimana ibu adalah madrasah pertama ya untuk anak-anaknya. Dan dimana yang namanya perempuan adalah fitrahnya adalah sebagai ibu dan istri. Jadi memang tugas utama kita sebenarnya adalah di rumah, karena nggak ada kewajiban sama sekali untuk kita keluar rumah dan bekerja, karena yang mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari nafkah adalah suami kita, gitu ya. Beda ceritanya ketika wanita itu bekerja. Wanita bekerja memang niatnya tidak hanya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak-anaknya, tidak, tetapi wanita itu bekerja hanya sebagai untuk berkontribusi aja nih untuk umat, untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk lingkungan, masyarakat, dan umat gitu. Dan tentunya ketika kita kerja, kita harus sudah mendapatkan izin 100% dari suami kita. Dan ketika jam kerja kita juga tidak boleh melebihi jam kerja suami kita. Jadi kalau saya nih biasanya tipsnya adalah saya pergi kantor, saya pergi ke klinik atau ke kantor kalau lagi ada meeting ya dengan tim atau dengan klien gitu, ketika suami saya sudah berangkat kerja. Dan saya usahakan saya sampai rumah lebih dulu sebelum suami saya pulang. Jadi terjadi harmonisasi antara saya dan suami gitu. Nah, jadi sahabat ya, ketika saya melayani pasien-pasien saya ingin menjadikan pasien-pasien saya menjadi cantik seutuhnya, menjadikan kulitnya menjadi sehat, natural, cerah, dan juga glowing. Itu tidak semata-mata hanya karena saya ingin mencari penghasilan saja, tetapi lebih jauh dan lebih dalam dari itu adalah karena saya lebih ingin berkontribusi untuk sesama. Kenapa? Karena suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan buat saya ketika apa yang saya dapati, ilmu-ilmu yang saya dapati bisa saya tuangkan menjadi suatu formulasi serangkaian produk, dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan ketika saya belajar bisa sangat bermanfaat untuk banyak orang. Itu sudah membuat diri saya cukup bahagia, cukup senang, cukup merasa Masya Allah luar biasa begitu. Nah, demikian juga ketika saya harus bertemu dengan klien saya untuk mengurus pabrik ya, untuk mengurus berbagai kerjasama, itu pun juga saya lebih ke untuk supaya hidup kita ini lebih bermakna gitu, hidup kita itu lebih bermanfaat, bisa menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan. Ketika saya harus membersamai tim-tim saya merasa gitu bahwa tim-tim saya ini bukan sebagai bawahan saya, tetapi tim saya adalah keluarga besar saya, yang dimana mereka semua saya anggap sebagai anak-anak saya, sehingga apa yang ada gitu saya harus bisa mentransfer energi positif saya kepada mereka. Bahkan setiap 1 minggu sekali saya harus meluangkan waktu saya juga untuk selalu mengajari mereka ngaji, dari tadabbur Quran dan juga bahasa Arab, itu pun saya yang menghandle langsung. Jadi itu sungguh-sungguh luar biasa ketika ternyata
kita bisa mentransfer energi positif ke mereka, menjadikan mereka orang yang lebih baik ketika mereka bergabung dengan kita. Tidak hanya sekedar bekerja dan mencari penghasilan, tetapi yang lebih membuat saya bahagia dan bangga adalah ketika mereka bergabung dengan Amiza Natural Skincare ini, mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik, tidak hanya lebih baik di mata manusia, tetapi yang jelas mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik di mata Allah, di mata Tuhannya. Dan ketika di rumah pun saya tetap full fokus mengurus anak-anak, di mana anak-anak itu adalah tanggung jawab saya. Anak-anak ini bukan tanggung jawabnya babysitter atau bukan tanggung jawabnya pembantu. Jadi anak-anak adalah seutuhnya adalah tanggung jawab saya. Jadi keberhasilan bagaimana mendidik anak-anak itu sendiri adalah ada di tangan saya. Nah, jadi buat ibu-ibu semua nih yang pengen karirnya oke, pengen karirnya sukses, tapi juga di kehidupan rumah tangga juga sukses, itu insya Allah bisa. Yang penting jangan sampai salah prioritas, bahwa karir terhebat seorang wanita adalah bukan di tempat kerja, tapi karir terhebat dan tertinggi kita adalah di rumah. Kita menjadi istri yang salihah, kita menjadi istri yang qurrata ayun buat suami kita, dan kita menjadi ibu yang hebat dan ibu yang cerdas untuk anak-anak kita. Karena bagaimanapun suami kita adalah kunci surga kita, dan anak-anak adalah investasi dunia akhirat kita. Sedangkan pekerjaan ini hanya menjadi salah satu pelengkap saja ketika kita hidup di dunia untuk kita bisa lebih berkontribusi. Gitu ya sahabat ya. Jadi jangan sampai gagal fokus, jangan sampai gagal paham, dan jangan sampai salah prioritas. Terima kasih.